Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Azhami Adam dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah semester 2 kelas D dengan NIM 12530300888. Tujuan saya membuat video ini adalah presentasi proyek akhir dalam mata kuliah studi naskah. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu tentang makna hukum. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian hukum dulu. Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hukum bersifat mengikat serta memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam kehidupan bernegara, hukum menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Inti pengertian hukum yang pertama mengatur kehidupan masyarakat, yang kedua bersifat mengikat, yang ketiga memiliki sanksi, dan yang keempat bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Berikutnya ada makna hukum. Makna hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara maupun hubungan antar warga negara. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku, hukum memberikan batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang sehingga setiap orang memiliki pedoman dalam bertindak. Yang kedua, sebagai pelindung hak dan kewajiban. Hukum melindungi hak setiap warga negara sekaligus mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai alat menciptakan ketertiban. Dengan adanya hukum, kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib karena terdapat aturan yang harus dipatuhi bersama. Dan yang keempat, sebagai sarana mewujudkan keadilan. Hukum bertujuan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang. Kemudian yang kelima, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Seluruh aktivitas pemerintahan harus didasarkan pada hukum agar tercipta pemerintahan yang sah, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan hukum. Menurut para ahli, hukum memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mewujudkan keadilan. Hukum memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum. Masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakannya. Kemudian yang ketiga, memberikan kemanfaatan. Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan keamanan. Hukum mencegah terjadinya konflik serta menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Kemudian ada makna hukum dalam hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, hukum memiliki makna yang sangat penting karena menjadi dasar penyelenggaraan negara. Ada yang pertama, ada mengatur struktur negara. Hukum menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, serta kedudukan lembaga-lembaga negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenangnya, melainkan harus sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, menjamin hak konstitusional warga negara. Hak warga negara seperti hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi. Dan yang keempat, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan harus sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hukum Dasar Negara. Kemudian yang saya akan bahas adalah makna hukum dalam mata kuliah studi naskah. Studi naskah merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai dokumen hukum secara sistematis. Mahasiswa tidak hanya membaca isi naskah, tetapi juga menganalisisnya. Ada beberapa analisisnya. Yang pertama, dasar hukum pembentukannya. Yang kedua, tujuan pembentukannya. Yang ketiga, struktur dan sistematika penulisannya. Dan berikutnya, makna setiap pasal, hubungan antar peraturan, penerapan aturan dalam praktik ketatanegaraan. Dan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan menafsirkan dokumen hukum secara tepat sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penerapan hukum. Mungkin
cukup sekian yang saya akan bahas tentang makna hukum. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.